away. Halo pecinta film dimanapun kalian berada. Kembali lagi di sini Papa Geek yang tetap setia memberikan kalian hiburan berupa alur cerita film. Kali ini Papa akan menceritakan film tentang The Wolf of Wall Street. Film ini dibintangi oleh pemain yang tidak asing lagi, yaitu Leonardo DiCaprio, yang tentu masih kita tidak lupa bagaimana perannya di film Titanic. Dan tentu saja aktris favorit Papa juga, yaitu Margot Robbie yang berperan sebagai Naomi LaPaglia, istri keduanya Jordan Belfort yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Kalau kalian tahu, Margot Robbie ini adalah aktris yang juga memerankan Harley Quinn di film Suicide Squad. Mungkin nanti Papa akan mengulas juga film ini. Kalau kalian setuju, bisa tinggalkan komen. Oke, film ini merupakan film yang diangkat dari kisah riwayat hidup Jordan Belfort sendiri, yang diambil dari bukunya dengan judul The Wolf of Wall Street dan Catching the Wolf of Wall Street. Jordan Belfort adalah seorang pialang saham terkenal di Wall Street, di mana dalam aksinya Jordan dengan perusahaannya Stratton Oakmont melakukan banyak penipuan saham dan juga aksi pencucian uang yang akhirnya membuat Jordan dipenjara. Film ini menguras tenaga dan pikiran Papa untuk melakukan riset siapa itu Jordan, dan akhirnya Papa banyak sekali membaca berita tentang sejarah dan perjalanan hidup dari seorang Jordan Belfort. Saking mendalamnya Papa melakukan riset tentang Jordan, Papa sempat ragu apakah Papa bisa membuat alur cerita ini. Seperti kata pepatah, semakin engkau belajar dan tahu, maka akan semakin bodohlah engkau. Kini Jordan Belfort sendiri adalah seorang motivator dan trainer yang sangat sukses, karena memang sebenarnya Jordan Belfort sendiri basicnya adalah salesman yang sangat berpengalaman. Oke, langsung saja kita masuk ke alur cerita dari The Wolf of Wall Street. Film ini dimulai dari kisah di mana Jordan yang baru menikah mendapatkan kesempatan training di sebuah broker saham yang terkenal yang bernama LF Rothschild untuk menjadi seorang pialang saham. Beberapa bulan berselang, badai krisis mulai melanda pasar saham, di mana kala itu mereka menyebutnya dengan nama Black Monday. Market saham mengalami crash akibat ketidakstabilan ekonomi. Oke, sedikit Papa kulik di Google apa yang terjadi waktu kejadian Black Monday pada bulan Oktober 1987. Pada waktu itu seluruh market saham dunia mengalami yang namanya crash atau penjualan besar-besaran. Semua saham dijual akibat krisis ekonomi. Ini adalah akibat dari resesi ekonomi yang terjadi di banyak negara termasuk Amerika, di mana kala itu perputaran ekonomi sangat lambat dan finalnya itu terjadi di 19 Oktober 1987, yang akhirnya market mengalami final crash dan baru bisa recover sampai setahun kemudian. Mirip seperti saat ini ya kan ya. Oke, kita kembali lagi ke filmnya. Akibat Black Monday tersebut, perusahaan saham tempat di mana Jordan bekerja sampai harus tutup dan dinyatakan bangkrut akibat tidak kuatnya menanggung kerugian akibat krisis kala itu. Dan akhirnya Jordan harus kehilangan pekerjaan, padahal Jordan baru mendapatkan lisensi sebagai pialang saham. Lanjut, karena menganggur, Jordan mulai mencari lowongan kerjaan dan dia diterima di sebuah perusahaan saham yang menjual saham gorengan. Yang kala itu, saham gorengan adalah saham yang tidak terdaftar di bursa saham, namun dijual secara independen. Jordan sangat tertarik karena ternyata komisi yang ditawarkan untuk setiap saham yang dijual adalah sebesar 50%, dibandingkan sewaktu Jordan menjual saham blue chip yang hanya mendapatkan komisi paling banyak 1%. Dan akhirnya karir Jordan pun menanjak di perusahaan yang baru itu. Di suatu hari Jordan bertemu dengan pria yang bernama Donny Essoff yang ternyata satu gedung apartemen dengan Jordan. Donny memutuskan berhenti dari pekerjaannya untuk bisa bekerja dengan Jordan. Ketika Jordan mengatakan bahwa penghasilannya dari menjual saham gorengan bisa mencapai 72.000 setiap bulannya, Jordan akhirnya memutuskan untuk mendirikan sendiri perusahaan pialang saham dan merekrut orang-orang di lingkungannya seperti yang bernama Robbie, Chester, C. Otter, dan yang terakhir Brad.
Akhirnya, berkat istrinya, Jordan mendapatkan ide bagaimana caranya menjual saham gorengan yang notabene hanya diminati oleh para tukang pos dan tukang ledeng untuk bisa dijual kepada orang-orang kaya. Idenya di sini Jordan adalah dia mendirikan perusahaan investasi yang bernama Stratton Oakmont dengan memposisikan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang berkelas agar bisa menarik minat orang-orang kaya agar mau membeli saham gorengan. Kalau dari hasil riset Papa di Google, aslinya Stratton Oakmont adalah perusahaan investasi yang mengambil lisensi dari perusahaan investasi yang difranchise-kan yang bernama Stratton Securities. Namun, karena Jordan berhasil meraup uang yang sangat banyak, Jordan akhirnya mengakuisisi perusahaan induknya sendiri. Oke, lanjut. Setelah berdiri, Jordan lantas mentraining semua teman-temannya bagaimana cara menjual saham yang paling jitu sehingga tidak ada celah si calon klien akan menolak. Di sini Papa menilai Jordan ternyata memang keren teknik sellingnya. Dari yang awalnya karyawan kurang dari 10 sampai akhirnya Stratton Oakmont pun menjadi perusahaan investasi yang sangat besar dan maju sehingga karyawannya pun bertambah banyak. Di sisi lain, Jordan dengan segala kekayaannya dan kesuksesannya, ternyata Jordan sendiri adalah pecandu heroin, kokain, serta obat penenang. Tiap hari dia mengkonsumsi banyak sekali obat-obatan. Selain itu, Jordan juga hampir setiap hari menggunakan jasa PSK bersama teman-temannya. Dan terkadang di kantornya ketika merayakan target penjualan, Jordan tidak segan mengentertain stafnya dengan banyak hiburan. Bahkan, Jordan sering mengadakan pesta pribadi di rumahnya yang sudah seperti istana. Lanjut, dalam setiap orang sukses pasti akan ada orang yang ingin menjatuhkannya. Begitu pula dengan Jordan. Tindak tanduk Jordan mulai diendus oleh salah satu agen FBI yang bernama Patrick Denham. Namun, ini baru awal. Dalam sebuah pesta di kediamannya, Jordan dan sahabatnya berkumpul dan berdiskusi untuk bisa meraup uang lebih banyak lagi. Dan pada suatu kesempatan diskusi, mereka merencanakan untuk mencari perusahaan dan disiapkan untuk dilakukan IPO atau Initial Public Offering, atau dengan kata lain mendaftarkan perusahaan itu di bursa saham. Donnie mengusulkan untuk memakai perusahaan yang bernama Steve Madden. Steve mengusulkan karena Steve Madden adalah temannya sendiri. Dan di pesta inilah Jordan bertemu dengan wanita yang sangat cantik yang bernama Naomi LaPaglia yang diperankan oleh Margot Robbie. Di mana ceritanya Jordan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Naomi dan berusaha mendekatinya dengan menggunakan trik cowok borju untuk bisa mendapatkannya. Tentu saja dengan kesuksesannya tidak ada wanita yang tidak mau untuk diajak bertemu dengan Jordan, tidak terkecuali Naomi, yang akhirnya Jordan pun bisa mendapatkannya sampai akhirnya istri Jordan tahu bahwa Jordan selingkuh dengan Naomi. Tidak berpikir panjang, Jordan lantas mengajukan cerai kepada istrinya dan pindah rumah ke apartemen Naomi karena ternyata saat itu Jordan lebih mencintai Naomi. Ya, dalam hal wajah, body, goyangan, Naomi memang memilikinya. Tapi kan istrinya itu sudah mensupport Jordan dari awal. Aduh, Jordan. Oke, lanjut. Jordan akhirnya memutuskan untuk menikahi Naomi dan pestanya pun diadakan sangat meriah. Berbagai kemewahan pun diberikan Jordan ke Naomi, mulai dari perhiasan, rumah mewah, sampai kapal pesiar diberikannya. Di hari IPO dari perusahaan Steve Madden pun tiba dan Jordan menuai kesuksesan besar dengan membukukan nilai saham sebesar 22 juta dolar hanya dalam waktu 3 jam saja. Dan di sini Jordan akan memiliki uang yang sangat banyak karena diam-diam dia dan sahabatnya sudah menguasai 85% saham Steve Madden, dan dari 2 juta saham yang diperdagangkan Jordan sudah menguasai 1 juta sahamnya. Tentu saja cara seperti ini merupakan hal yang ilegal, namun dengan cerdiknya Jordan bisa menutupi semua itu. Di sisi lain, Patrick Denham masih berusaha menggali informasi tentang Jordan sampai video pernikahan Jordan sendiri diperiksa oleh agen FBI tersebut. Atas saran pengacaranya, Jordan jangan sekali-sekali menghubungi Patrick. Namun
Dasar bodoh. Secara sembunyi-sembunyi Jordan menghubungi Patrick dengan harapan Jordan bisa menguasai Patrick dengan segala kekayaannya yang dia anggap bisa menyuap siapa saja. Namun tidak dengan si Patrick ini. Patrick menolak tawaran itu dan disinilah awal dari kejatuhan si Jordan karena dia telah berusaha menyuap agen federal. Let me tell you something else. Look, a year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. Untuk menghindari jikalau Jordan ditangkap nanti, Jordan menyembunyikan uang hasil kejahatannya di bank Swiss dengan dibantu temannya Brad dan akan disimpan di Swiss menggunakan nama Emma. Emma adalah bibi dari Naomi yang tinggal di London. Butuh waktu beberapa bulan untuk membawa uangnya Jordan ke Swiss. Flew to Geneva. 2 million in cash in her carry-on, which in the big picture was a drop in the Swiss. Right? They're all fucking Swiss nitwits like her. They'll do it. do that. At least I have a family you could know. Because the following month, over the course of 6 round trips, Chantal's family and friends smuggled in over 20. Dan sementara itu, investigasi yang dilakukan Patrick mengenai kejahatan Jordan pun terus berlangsung. Hal yang buruk pun terjadi, mulai dari Steve Madden yang menarik sahamnya karena Steve tahu bahwa Jordan sedang berurusan dengan FBI. Setelah itu, bibi Emma meninggal, sehingga Jordan harus datang ke Swiss hari itu juga, dan dengan menggunakan kapal pesiar, Jordan melakukan perjalanan ke Swiss. Namun naas, kapal pesiar mengalami kecelakaan karena diterjang ombak besar dan akhirnya kapal pun karam. Beruntung Jordan diselamatkan oleh kapal laut dari Italia, dan ketika Jordan memesan kapal terbang khusus untuk menjemputnya di laut dan membawanya ke Swiss, kapal itu pun mengalami kecelakaan akibat ada burung masuk ke baling-baling sehingga mesin terbakar dan meledakkan kapal tersebut. Di titik itu Jordan sudah pasrah karena dia kehilangan kekayaannya. Akhirnya dia beralih menjadi seorang motivator serta konsultan finansial. Namun naas, Patrick telah mendapatkan semua bukti yang cukup untuk bisa menjebloskan Jordan ke penjara untuk waktu yang lama. Pihak FBI mengatakan kalau Jordan bisa membantu memberikan daftar siapa saja yang ikut sekongkol, maka dia akan mendapatkan keringanan hukuman, dan akhirnya Jordan hanya dihukum selama 36 bulan dari yang awalnya 20 tahun. Oh iya, lupa bilang bahwa Naomi istrinya juga akhirnya meminta cerai ke Jordan karena di awal Naomi hanya tahu bahwa Jordan akan dihukum selama 20 tahun dan itu membuat Naomi depresi yang akhirnya memutuskan untuk meminta cerai dan tamat. Oke, sekian dulu alur cerita dari Papa. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.